Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan kembali lagi, saya akan meliput tentang sejarah. Dan kali ini sejarah yang akan saya bahas sedikit menyimpang dari bahasan kolonial. Karena saat ini saya sedang berada di Masjid Laweyan, yang mana masjid ini adalah masjid pertama di kota Surakarta atau di Solo. Masjid ini dibangun oleh para pendahulu atau leluhur raja-raja di Vorstenlanden, yang merupakan kerajaan monarki yang berada di Pulau Jawa, yang kala itu raja-rajanya disegani oleh pemerintah kolonial Belanda. Ada apa aja di Astana Laweyan ini? Mari kita saksikan video saya bersama-sama. Dan saya ingatkan lagi untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat notifikasi pembaruan dari video-video saya. Oke, langsung saja, ini dia video saya kali ini. Oke sobat sejarah, kali ini saya sedang berada di Masjid Laweyan yang berada di Desa Pajang, Kampung Beluk, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Dan kali ini saya akan meliput Astana Laweyan, yang mana di dalam astana atau pemakaman itu terdapat makam-makam leluhur raja-raja Vorstenlanden, yang salah satunya adalah makam dari Ki Ageng Henis. Beliau adalah leluhur dari kerajaan-kerajaan di Vorstenlanden. Oke sobat sejarah, saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani dua orang pemerhati sejarah. Yang satu bernama Om Yuan, dan yang satunya lagi nanti kita bisa kenalan. Oke, kita akan memasuki Astana Laweyan ini bersama-sama. Ini dia bersama Om Yuan. Dan temannya ya. Ini Mbak siapa Mbak? Alif. Alif. Tri. Oh, temannya Mas Pipo. Oh iya. Kenal Tahu. Mas Pipo itu tahun lalu. Oh iya. Sama-sama ngurus tugas. Tetangga kebetulan Mas Pipo. Dari Semarang. Ini Mas Tri belum pernah masuk sini masalahnya. Iya. Nah, saya sudah bolak-balik. Orang-orang semuanya itu. Iya, aja nama-nama orang. Bun, Mas. Urusannya makam-makam sepuh itu Dari depan. dari sana, dari dalam itu satu grup itu masih jalur dari Ki Ageng Karanglo. Tapi kalau sudah jauh maka dikasih asmo Ratu Bero itu karena darah birunya sudah luntur, katakanlah gitu. Tapi masih jalur. Masih ada keturunan. Keturunan sudah 8 lebih mas. 7 lebih itu. Tapi masih ada kaitan dengan Ki Ageng Karanglo. Ya, menurut sampean ini tipikalnya masuknya Apa ya? Mataram. Mataram. Tapi bukan hanya Krokusuman. Bukan, hanya Krokusuman kan seperti ini mas. Ini. Nah, ini hanya Ini hanya Krokusuman. Krokusuman. Hanya Krokusuman pasti sudah ada tumpal. Ada kan? ya, kayak variasi Panglawan. begitu ya. Jadi lebih muda usianya ya Om. Ya, Kalau yang seperti ini sama ya. Sepuh ya. itu Mataram awal. Mataram awal. Oke. Nah nanti yang Kijingkit ini mungkin sudah gantian balik. Nanti kalau yang Mataram itu tidak seperti ini. Jadi menurut Om Yowan, ini model seperti ini adalah tipikal dari nisan Mataram awal, atau mungkin bisa dibilang Hanyokrokusuman Ageng ya. Tapi
menurut beliau juga ini bukan Hanyokrokusuman, cuman dia adalah versi awal dari nisan-nisan Mataram awal. Dan untuk Hanyokrokusuman yang lebih identik ini bentuknya seperti ini, sudah ada variasinya. Jadi ada kembang awan, ada lengannya, dan kemudian ada terlihat jelas tumpal. Cuman kalau yang ini, ya menurut beliau ini masih Mataram awal ya. Kalau dibilang Hanyokrokusuman, cuman dia belum masuk Hanyokrokusuman, cuman masih dalam jenis nisan Mataram Islam periode awal. Tidak Mataram yang tinggi seperti itu. Mataram seperti itu justru semakin pendek. Pendek berarti ya. Nek Pajang nanti yang akhir dia tinggi, tapi bata loh Pak. Malah bata ya. Bata. Nek enggak malah langsung tanah. Cuman ini aja, nisannya aja. Ya. Kan memang aturan Islam ya dalam pemakaman itu kan biasanya nggak boleh dikijing biasanya. Bener kan? Kalau aturan Islam saya nggak tahu. Tapi di era Mataram pengizingan memakai jirat ini setelah 1000 hari. Kenapa beliau yang Semar tidak memakai nama? Karena ada tata letaknya, Mas. Tata letaknya nggak bisa, misalnya yang paling ujung itu ya harusnya Mbak Nis. Iya. Mbak Nis yang Demak. Itu seperti terah begitu ya? Bukan, ya terah bisa. Seperti maksudnya keluarga. Ya terah keluarga kan, silsilah. Itu juga melihat eranya, Mas. Masanya. Demak. Iya. Demak bawahnya itu harus Pajang. Iya. Baru Mataram. Nggak dari masanya, dari masanya itu ya. Karena kalau Mataram di atas itu nunjak wong tua. Ya, kayak ada unggah-ungguh, kayak ada unggah-ungguh begitu ya sama orang tua begitu. Bahwa itu filosofi ini di apa ya? Sampai beliau Semare pun penataannya masih dipakai. Gitu. Penataannya masih dipakai. Ya. Oke, kita lanjut masuk ke ini ya. Kompleks pemakaman Ki Ageng Henis. Jadi di sini bisa dikatakan adalah pemakaman paling muda ya di antara kompleks pemakaman Ki Ageng Henis. Walaupun kita sudah memasuki gapura tadi, ini batasnya sampai sini. Ini di belakang ini usianya lebih tua lagi dari makam-makam yang ada di luar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat sejarah, ini kali ini saya sedang berada di dalam areal pemakaman Ki Ageng Henis. Beliau adalah leluhur raja-raja di Forstad Landen. Beliau adalah orang yang membuka lahan di daerah Lawean, kemudian menyebarkan agama Islam di sini. Dan di depan sana itu adalah makam beliau. Beliau dimakamkan bersanding dengan kedua saudarinya yang bernama Nyai Pandanaran dan Nyai Pati. Nyai Pandanaran sendiri adalah istri dari Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Tembayat. Kemudian Nyi Ageng Pati itu adalah istri dari Ki Ageng Panjawi. Nah ini jenis apa Om? Ini Hanyokrokusuman? Bukan. Ini masih sama Mataram awal ya? Awal. Mataram awal. Mbak Arif ini sama ya. Ini Pajang, ini antara Pajang Demak Mas. 3 itu loh. Iya itu besar ya. Sama kayak itu toh yang di apa? Ini mirip Kiai Gedong. Iya. Yang di kok Kiai Gedong toh? Kiai Sidolincah. Yang di Triagen itu sama ya? Hampir sama itu ya? Ya kan sama. Demak berarti ya ikutnya ya? Demak. Kalau Pajang awal gitu. Iya Pajang awal. Dan Demak akhir. Nah Mbah Gedong itu misalnya mirip Mbah Nis ini.
tapi dia kecil. Mbah Gedong Ki Ageng Butuh itu. Makanya saya lebih cenderung yang pertama di situ justru Mbah Gedong. Mbah Ki Ageng Butuh itu pendatang. Baru berarti setelah setelah masanya Ki Ageng. Masanya Mbah Gedong itu. Mbah Gedong itu. Jadi ini ada nisan unik ya sobat sejarah. Bentuknya itu seperti ada sayap ya. Saya menyebut ini adalah merak ya. Modelnya seperti merak begitu. Saya pernah menemukan nisan jenis ini itu di Bergota ya, hampir serupa kayak gini, cuman memang bentuknya beda. Cuman bentuknya hampir seperti ini, ada sayapnya begitu. Kalau saya bilang itu bentuknya hampir mirip lambang Jogja ya. Ini sangat unik sekali, modelnya besar seperti merak ya sobat sejarah ya. Memang nisan-nisan di sini hampir semuanya tidak ada inskripnya ya. Ini ada menggunakan huruf Jawa. Jadi tidak semuanya seperti ini. Ada yang polos begitu, cuman tidak tahu. Ini ada beberapa ya, memakai inskrip huruf Jawa. Ki Ageng Hanis adalah seorang guru spiritual dari Joko Tingkir atau Mas Karepet yang bergelar Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang. Beliau juga merupakan kakek dari Panembahan Senopati Danang Sutawijaya, Raja pertama Kerajaan Mataram Islam. Merupakan putra dari Ki Ageng Selo, sekaligus teman dekat Ki Ageng Belung, seorang pemeluk Hindu Jawa yang tinggal di Lawean, yang kemudian memeluk Islam dan memberikan rumah ibadahnya untuk dibangun masjid pada tahun 1546 yang saat ini menjadi Masjid Lawean. Ki Ageng Hanis merupakan perintis kampung Lawean. Beliau mengajarkan penduduk untuk memintal kapas menjadi benang dan kemudian mengajarkan batik tulis, sehingga Lawean terkenal dengan sentra batiknya. Karena merupakan kakek dari Panembahan Senopati, Ki Ageng Hanis bisa dibilang adalah pendahulu para raja-raja Mataram Islam. Ki Ageng Hanis juga merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V, Raja Kerajaan Majapahit, melalui ayahnya Ki Ageng Selo. Makam Ki Ageng Hanis terletak di Desa Pajang Kampung Beluan, Lawean. Berada dalam pesarean dalam Sasana Lawean dan merupakan komplek makam keluarga Keraton Kasunanan Surakarta. Makam Ki Ageng Hanis berada berdampingan dengan makam saudaranya, yaitu Nyai Pandanaran, istri Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Tembayat, dan Nyai Ageng Pati, istri dari Ki Ageng Panjawi. Menurut cerita, Paku Buwono II sempat dimakamkan di Astana Lawean saat terjadi geger Mataram. Dan setelah perundingan Giyanti tahun 1755, kemudian jasadnya dipindahkan di Astana Imogiri Bantul, Yogyakarta. Astana Lawean merupakan makam sentana keluarga kerajaan Kasunanan Surakarta. Di sini banyak dimakamkan para leluhur kerajaan Keraton Mataram Islam. Selain dari keluarga kerajaan, abdi dalem dan putra wayah, salah satu yang dimakamkan adalah seorang dalang yang melegenda bernama Ki Ageng Anjang Mas.
yang merupakan dalang keraton yang pernah memainkan wayang di kerajaan pantai Laut Selatan dan kembali dengan selamat. Selain itu ada makam dari Ki Ageng Prabu Yeksa yang merupakan jin penjaga pantai Laut Utara Jawa, dan konon bersama pasukannya dahulu beliau menjaga keraton Kasunanan Surakarta. Ki Ageng Henis merupakan seorang pendakwah yang sukses sehingga beliau menjadi seorang leluhur para raja-raja kerajaan Mataram Islam yang kini terpecah menjadi beberapa kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian Giyanti, kerajaan-kerajaan tersebut merupakan kerajaan monarki yang berada di Pulau Jawa, yang pada masa kolonial Belanda sangat disegani oleh pemerintah kolonial Belanda dan berada dalam sebuah wilayah yang disebut Forsten Landen. Lihatnya ini simbol apa? Bulan sabit ini tandanya apa, Om? Ulama. Ulama ya? Mungkin ulama dalam arti begini, Om. Ketika beliau nyantri, Iya. beliau itu lebih memperdalam ilmu agamanya. Prioritasnya ilmu agama. Ya, karena kan nyantri itu kan tidak hanya nyantri, ada sastra, ada ilmu kenegaraan, toh, ilmu kanuragan, spiritual. Kayak dalam Islam itu biasanya ada apa? Fikih. Iya, Ya. bener kan? Ada fikih. Ini berarti lambang bulan itu khusus untuk agama aja. Iya. Kalau Beliau itu banyak ilmu yang dipelajari, tapi beliau justru mengambil fokusnya yang lebih ke agama. ke agama. Kalau yang apa? Bulan apa namanya? Matahari. Anu Purnama Sidi, Purnama Sidi. semua Itu sama. diambil. Oh, semua diambil. Berarti ndak hanya ngano ya, fokus agama ya. Multi talent. Iya, iya, iya. Makanya nggak semua Artinya beliau menguasai semuanya. tokoh, makanya nggak semua tokoh punya medalion. Om Yohan, yang ini perbedaan antara kembang awan yang pendek sama yang sampai ini apa perbedaan? Bisa dijelaskan nggak? Jadi gini, nek kita mau ngobrol ke Hanyokro Kusuman, itu sepuh itu banyak di Jogja. Jogja. Jadi nanti harus melihat yang sepuh bentuk, karena bentuk tumpal, bentuk badan, bentuk Kembang awan. kembang awan, bentuk bahu nisan berbeda, pinggang nisan berbeda, bentuk tumpalnya yang sekarang tak pegang dengan tumpalnya nanti era Sultan Agung berbeda, lain. Nah nanti kalau sudah sampai di Jogja atau Mas Tri, itu akan lebih gampang membedakan mana yang lebih sepuh, mana yang lebih muda, evolusinya nisan dari mana sampai mana. Kalau yang lebih tua, tumpalnya itu mirip tombak itu, Iya. gitu. Jadi dia kecil Kayak di bilah. tengah ya? Hah? Satu ada yang besar, Hah? tapi bentuknya kayak bilahnya, Iya. kayak embos. Iya. Tengahnya dibelah. Ada garisnya tengah itu ya? Heeh. Itu satu. Nanti ada yang tumpahnya mengecil di Ya atas. kecil, runcing begitu ya? Iya. Terus bentuknya ini Lebih badan, ini ramping, tirus. Tirusnya kelihatan, Mas. Karena nanti di era Pajang atau awal Mataram banyak nisan-nisan yang tirus dan itu tinggi. Nah, otomatis era-era Hanyokro Kusuman yang awal itu nisannya akan jauh lebih tinggi. Ya. Maka Mas Yasir membagi itu menjadi Hanyokro Kusuman Ageng, Agung sama Alit. Alit itu setelah era Pakubuan. Amangkurat Amangkurat. Amangkurat I, nah, atau Amangkurat Agung itu
itu kebanyakan alit karena sudah bergeser di Kartosuro. Nah, ininya sudah mulai ada, nanti di luar ada Mas. Ini meh kotak, meh habis di sini. Iya. Terus ukurannya yang tua kecil, malah justru ramping ke sana ya, ke tengah ya. Tirus. Ya. Nanti bentuk ininya beda. Kembang awannya. Dia ini toh, garis ini tidak lurus seperti ini. Nah, set kayak gitu ada. Iya, miring. Nah, nanti ketemu juga yang tidak nyambung, kotak seperti ini, Mbak. Iya. Dia putus di sini. Nah, ini yang atas ini hilang. Itu yang sepuh. Macam-macam nanti ininya masih ada garis-garisnya itu. Jadi mungkin lebih singkatnya gini Om, lebih singkatnya yang generasi awal atau yang sepuh itu lebih detailnya lebih kelihatan ya, kalau yang baru itu mungkin lebih sederhana mungkin ya. Sederhana. Bener ya? Gampangannya kayak gitu ya. Dari ukuran pun beda. Ya. Kalau tadi Purnama Sidi, ini apa Om? Surya Suminar. Bukan lambang Majapahit ya? Beda ya. Makanya Majapahit itu punya langgam sendiri, Kediri nanti juga punya langgam sendiri, Mataram punya langgam sendiri, Demak punya sendiri. Tapi ini 8 ya Om ya? Segi 8 ya? 8. Apa itu? 8. Oh lu ya. Ya dah 8 dah. Nek dimana lu butuhan duwe loro, bukan masalah ndak mau diikuti. Kamu nek kowe repot piye? Aku yo ndak. Oke Sobat Sejarah, mungkin ini informasi terakhir ya. Ada beberapa informasi yang diberikan Om Yohan mengenai kompleks pemakaman Lawean ini. Dari batas yang saya pijak ini merupakan batas dari makam tua ya. Yang di sebelah sini, di belakang saya ini makam tua. Kemudian yang di sebelah kiri saya ini sudah masuk era yang baru ya. Jadi makam tuanya ini berbatasan dengan ini, dari sini. Jadi bisa dibilang bahwa era dari Amangkurat, dari Hanyokrokusuman dan Amangkurat itu berada di sebelah sini, di depan dari pintu gerbang makam Ki Ageng Henis. Walaupun beberapa makam itu sudah masuk era 1800-an, tapi kebanyakan dari mayoritas di sini ini masuk era dari Hanyokrokusuman dan Amangkuratan. Kalau yang di sebelah kiri saya ini berbatasan di garis tengah ini yang saya pijak ini sudah masuk 1800-an. Berarti setelah perjanjian Giyanti. Rata-rata makam di sini adalah era baru yang masuk ke Pakubuanan. Dan begitulah pembagian pemakaman dari Astana Lawean ini. Mungkin itu dulu informasi tentang pemakaman di komplek pemakaman Ki Ageng Henis di Astana Lawean. Mungkin lain kali saya bisa kesini lagi untuk mendapatkan informasi yang lebih. Dan mungkin saya akhiri dulu video saya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat bagi kalian. Selalu saya ingatkan, jangan lupa dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan notifikasi informasi terbaru video saya tentang sejarah kolonial. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel saya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.